Bagi Alia, konsep pulang tidak pernah semanis kutipan di kartu ucapan atau lirik lagu populer. Baginya, rumah hanyalah sebuah bangunan beton penuh kebisingan yang gagal memberikan rasa aman. Setiap kali ia memutar kunci pintu depan, ia disambut oleh dinding suara yang menyerang inderanya tanpa ampun. Di sana, suara televisi seolah tidak pernah diizinkan mati. Volumenya selalu sedikit terlalu tinggi, bersaing dengan deru mesin cuci yang bergetar hebat dan tawa melengking adiknya yang berlarian tanpa henti di koridor sempit. Ibunya adalah sumber dari daftar perintah yang seolah tidak memiliki titik. Suara yang menuntut piring dicuci, lantai disapu, dan cucian dilipat seringkali disampaikan dengan nada yang tajam. Sementara ayahnya adalah sosok bayangan yang sering pulang saat bintang sudah tinggi, membawa aura kelelahan yang begitu pekat sehingga siapapun segan untuk menyapa. Di rumah, tugas sekolah Alia seringkali berakhir berantakan. Dikerjakan di atas meja makan yang lengket di antara denting panci di dapur dan omelan kecil tentang hal-hal sepele. Itulah sebabnya SMA tempatnya belajar justru menjadi pelarian yang manis. Saat bel terakhir berbunyi dan ribuan kaki siswa berebut keluar gerbang, Alia justru merasa paru-parunya baru bisa menghirup oksigen dengan lega. Sore itu, gedung sekolah berubah menjadi tempat yang terasa berbeda. Lorong-lorong yang tadinya sesak oleh aroma keringat, debu, dan teriakan siswa, kini bertransformasi menjadi koridor yang tenang, dingin, dan berwibawa. Alia duduk di bangku kayu kelasnya yang sunyi, mengerjakan soal matematika dengan tekun. Cahaya matahari senja masuk melalui jendela besar, membentuk garis-garis emas di lantai yang berdebu, memberikan kesan magis pada ruangan yang biasanya membosankan itu. Baginya, kesunyian ini adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun sore itu, kesunyian mulai terasa berbeda. Ada berat yang tidak biasa di udara. Jam dinding berdetak pelan. Bunyinya bergema di ruang kelas yang kosong, seolah sedang menghitung setiap helai nafas Alia. Sesekali, suara langkah berat Pak Tua, penjaga sekolah, terdengar dari kejauhan, memberikan sedikit jangkar pada realitas agar Alia tidak merasa benar-benar hanyut dalam keheningan. Ketika langit mulai berubah warna menjadi ungu tua dan orange yang memudar, Alia merapikan buku-bukunya. Saat ia melangkah melewati koridor menuju tangga, sebuah suara menghentikan gerakan kakinya secara paksa. Itu adalah suara tangisan, bukan jeritan histeris yang mencari perhatian, melainkan isak yang sangat halus, pendek, dan penuh penekanan. Seolah sang pemilik suara berusaha keras agar keberadaannya tidak terdeteksi oleh siapapun. Sumbernya jelas, toilet perempuan di ujung koridor yang remang. Toilet itu adalah tempat yang dihindari. Lokasinya berada di ujung bangunan, berdekatan dengan gudang tua berisi tumpukan komputer bekas yang sudah berdebu dan ketinggalan zaman. Bahkan saat siang hari pun, hanya sedikit cahaya matahari yang bisa mencapai sudut itu, membuatnya selalu terlihat dingin dan gelap. Alia memberanikan diri melangkah masuk. Aroma pembersih lantai yang tajam menyambutnya, menusuk hidung. Lantai keramiknya masih sedikit basah, memantulkan cahaya lampu neon yang berkedip lemah. Semua bilik terbuka lebar, menampakkan kekosongan yang steril, kecuali satu, bilik paling ujung. Pintunya tertutup rapat, dan yang membuat bulu kuduk Alia berdiri adalah fakta bahwa kait kuncinya terlihat terkunci dari luar.
sebuah kemustahilan bagi seseorang yang seharusnya berada di dalam. Alia mengetuk pelan. Permisi. Seketika hening total melanda. Tangisan itu hilang, digantikan oleh suara tetesan air yang ritmis dari keran yang bocor. Seolah-olah waktu itu sendiri sedang menitik. "Apa kamu baik-baik aja?" tanya Alia lagi. Suaranya gemetar. Tiba-tiba sebuah suara berat mengejutkannya dari belakang. Pak penjaga sekolah yang berdiri di ambang pintu luar dengan wajah ramah, namun menyimpan gurat kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. "Kenapa belum pulang, Nak? Sudah mau maghrib?" tegurnya. Alia hanya bisa tersenyum canggung dan bergegas pergi. Namun pikirannya tertinggal di balik pintu kayu bilik yang terkunci itu. Keesokan harinya, matahari bersinar terang seolah mencoba mengusir kabut misteri semalam. Alia mencoba meyakinkan diri bahwa suara itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan atau angin yang masuk melalui celah ventilasi. Namun rasa penasaran itu tidak bisa diabaikan. Ia menceritakannya kepada Rina, sahabatnya yang energik, saat jam istirahat pertama di kantin yang riuh. Rina tertawa lepas sambil mengunyah roti coklatnya. "Walah, mungkin itu cuma pipa air yang berbunyi, Al. Kamu itu kebanyakan nonton film horor kali." Candanya dengan nada skeptis yang khas. Serius, Rin? Aku dengarnya 2 hari berturut-turut." Tegas Alia. Matanya menatap tajam menunjukkan bahwa ini bukan sekedar gurauan. Rina melihat kegelisahan di mata sahabatnya dan akhirnya mengalah. "Ya udah, gini aja deh. Nanti istirahat kedua kita buktiin bareng," ajaknya. "Jangan, Rin, aku takut," ucap Alia sambil memegang tangan Rina dengan erat. "Gak apa-apa, aku sering buang air di sana karena jarang ada cewek lain yang pakai. Jadi bisa lebih merdeka kencingnya." Canda Rina dengan berusaha mencairkan suasana. Meskipun suasana sekolah sangat ramai saat itu, Rina ingin membuktikan bahwa ketakutan Alia tidak berdasar. Jam istirahat kedua pun datang. "Aku akan masuk ke sana sekarang juga, tapi sendirian. Kamu tunggu di luar. Kalau aku tidak kenapa-kenapa, kamu janji ya, kamu harus traktir aku bakso," tantang Rina dengan senyum lebar yang meremehkan. Alia tidak punya pilihan selain mengikuti rencana gila sahabatnya itu. Alia menunggu di luar toilet dengan perasaan tidak enak yang makin menjadi-jadi. Ia mendengar langkah kaki Rina yang mantap masuk ke dalam. Mendengar suara air menyala dari salah satu wastafel. Lalu tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi yang memekakkan telinga. Kebisingan dari kantin yang hanya berjarak beberapa koridor seolah menguap begitu saja, meninggalkan kekosongan atmosfer yang menyesakkan. 10 menit berlalu. Alia memanggil nama Rina berkali-kali, namun tidak ada jawaban sama sekali. Saat ia hendak menyusul masuk dengan keberanian yang tersisa, seorang guru melintas dan menegurnya dengan keras karena jam pelajaran berikutnya akan segera dimulai. Alia terpaksa pergi, menghibur dirinya dengan pemikiran bahwa mungkin Rina sengaja keluar lewat pintu belakang atau sedang mengerjainya. Namun hingga bel pulang berbunyi, kursi di sebelah Alia tetap kosong. Rina tidak pernah kembali ke kelas. Ia tidak pernah sampai ke rumahnya. Bahkan tas sekolahnya masih ada di bangkunya dengan buku sejarah yang terbuka di halaman terakhir yang ia baca. Seolah sang pemilik hanya pergi sebentar dan akan kembali lagi. Hilangnya Rina mengguncang seluruh sekolah, seolah ada gempa bumi yang menghantam fondasinya.
Polisi segera dikerahkan dan rekaman CCTV diperiksa dengan teliti. Hasilnya mengerikan secara logis. CCTV menunjukkan bahwa Rina memasuki toilet tersebut dan Alia berdiri di lorong sedang menunggu. Namun hingga rekaman berakhir, tidak pernah ada sosok Rina yang melangkah keluar kembali. Alia dipanggil ke ruang guru dengan kaki yang terasa seperti ditimah. Di sana, Bu Ratna dan seorang penyidik kepolisian sudah menunggu. Sebagai saksi terakhir yang terlihat bersama Rina, Alia diminta menceritakan semuanya, termasuk kejadian suara tangisan yang ia dengar hari-hari sebelumnya. Polisi mencatat semuanya, namun ekspresi mereka dingin dan skeptis, seolah mereka sedang mendengarkan dongeng anak-anak. Bagi mereka, tidak ada istilah hantu dalam prosedur hukum. Namun, Bu Ratna berbeda. Wajahnya yang biasanya tegas, kini pucat pasi dan dipenuhi ketakutan. Setelah penyidik pergi, Bu Ratna mengajak Alia ke ruang pribadinya yang lebih tertutup. Alia, suara Bu Ratna bergetar hebat. Ada sesuatu yang tidak ada dalam catatan resmi sekolah. Sesuatu yang membuat ibu sangat khawatir setelah mendengar ceritamu. Bu Ratna mulai bercerita tentang Sinta, seorang siswi dari 10 tahun yang lalu. Sinta adalah gadis yang sangat pendiam, tipe murid yang keberadaannya dianggap transparan oleh teman-temannya. Karena sifatnya yang tertutup, Sinta menjadi sasaran empuk perundungan. Sekelompok siswi sering menguncinya di bilik toilet, menyiramnya dengan air kotor, atau membuang seragam sekolahnya ke tempat sampah. Suatu sore, ibu melihatnya menangis di koridor ini. Isak Ibu Ratna pecah. Ia menatap ibu dengan mata yang memohon bantuan tanpa sepatah kata pun. Tapi saat itu, ibu sedang sangat terburu-buru menghadiri rapat evaluasi tahunan. Ibu hanya menepuk bahunya dan berkata, "Sabar ya Sinta, kerjakan saja tugasmu." Ibu mengabaikannya demi formalitas sekolah. Cerita itu berlanjut pada kenyataan yang lebih kelam. Sinta akhirnya ditemukan di bilik paling ujung dalam kondisi yang menghancurkan hati. Ia hanya memakai pakaian dalam, tubuhnya basah kuyup, penuh luka lebam, dan mulutnya berbau pesing akibat tindakan keji para perundung. Sinta meninggal dalam kesendirian yang mutlak di tempat gelap itu. Pihak sekolah menutup kasus itu secepat mungkin, lanjut Bu Ratna dengan suara parau. Pelaku diserahkan ke polisi, tapi kami berusaha menutupi kejadian itu dari media demi menjaga akreditasi sekolah. Dan sekarang, setiap kali suara tangisan itu terdengar, ibu merasa itu adalah cara Sinta menghukum ibu, karena ibu lebih memilih rapat daripada nyawanya. Alia terpaku. Rasa bersalah Bu Ratna terasa begitu nyata menyelimuti ruangan. Seolah-olah penyesalan selama 1 dekade itu telah mengkristal menjadi beban yang menyesakkan dada siapapun yang mendengarnya. Hari berikutnya, suasana sekolah di sore hari terasa lebih mencekam dari biasanya, mirip seperti kuburan massal yang sunyi. Alia didorong oleh rasa bersalah karena telah membiarkan Rina masuk sendirian. Atau mungkin karena ia merasa memiliki ikatan dengan kesunyian yang sama. Kembali ke sekolah saat sore tiba. Ia langsung melangkah menuju toilet di ujung lorong itu. Kali ini, tangisan yang terdengar bukan lagi suara tunggal. Ada 2 harmoni kesedihan yang menyatu di udara. Suara Sinta yang berat dan dalam oleh beban masa lalu, dan suara Rina yang melengking penuh kebingungan dan ketakutan. Alia mengetuk pintu bilik ujung yang terasa sedingin es.
Apa yang kalian inginkan? Bisiknya ke arah kegelapan. Sebuah suara dingin seolah merayap langsung dari balik dinding beton ke dalam gundang telinganya. Menyahut, "Kami tidak marah." Itu adalah suara Sinta. "Kami hanya lelah sendirian. Di sini sangat sepi, Alia. Tidak ada yang mendengarkan kami." Tiba-tiba, lampu toilet berkedip keras, lalu padam total. Pintu luar menutup dengan dentuman yang keras, terkunci oleh kekuatan yang melampaui logika manusia. Suhu udara turun drastis hingga nafas Alia membentuk kabut yang tipis. Dari dalam kegelapan yang pekat, dua sosok mulai mewujud. Sinta muncul dengan seragam sobek yang basah dan kusam. Wajahnya pucat pasi tanpa kehidupan. Di sampingnya berdiri Rina, yang kini hanya tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Pucat, hampa, dengan mata yang tidak lagi memancarkan binar keceriaan. "Al, bantu aku." Suara Rina terdengar sangat dekat di telinganya, namun terasa berasal dari tempat yang sangat jauh. "Di sini sangat sunyi. Aku takut." Alia mundur dengan panik hingga punggungnya menempel pada pintu yang terkunci rapat. "Aku tidak bisa tetap di sini, Rina. Kita harus keluar," teriaknya dalam keputusasaan. Sinta melangkah maju. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa senti dari wajah Alia. "Kenapa?" tanya Sinta dingin. "Bukankah ini yang kamu cari selama ini? Di rumahmu penuh suara yang menyakitkan. Di sini hanya ada kami, hanya ada keheningan. Kamu mencintai kesunyian ini, Alia. Kamu memilihnya setiap sore." Kata-kata Sinta menghantam Alia dengan kebenaran yang pahit. Pelariannya dari kebisingan dunia luar selama ini sebenarnya adalah sebuah undangan bagi mereka yang terjebak dalam keheningan abadi. Rina mengulurkan tangannya yang sedingin mayat. "Cari teman lagi, Al, supaya kami tidak kesepian. Atau tetaplah di sini bersamaku." Alia merasakan tarikan yang kuat dari bayangan di sekelilingnya. Di dalam kepalanya terjadi pergulatan hebat antara kebisingan rumah yang ia benci dan keheningan kematian yang kini menawarkan diri sebagai tempat peristirahatan terakhir. Ia menyadari sebuah ironi yang tragis. Di rumah ia merasa asing karena terlalu banyak suara. Namun di sini ia akan menjadi bagian dari kesunyian itu selamanya, sebagai pengisi kekosongan bagi jiwa-jiwa yang terabaikan oleh dunia. Keesokan harinya, rekaman CCTV menunjukkan hal yang sama sekali lagi. Alia memasuki toilet tersebut sendirian dengan langkah yang ragu-ragu. Dan seperti sahabatnya, ia tidak pernah terlihat melangkah keluar lagi melewati pintu itu. Kini, jika seseorang cukup berani untuk berdiri di depan bilik ujung itu saat senja tiba, mereka tidak akan mendengar satu atau dua suara. Ada tiga suara yang kini berpadu, menyanyikan harmoni keheningan yang abadi di bawah gema sunyi yang tidak akan pernah berakhir.